Gimana jadinya kalau ajaran yang kita baca hari ini berbeda satu sama lain? Di masa awal Islam, mulai bermunculan cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda. Di saat itulah seorang pemimpin mengubah arah sejarah. Siapa dan apa yang dilakukan pemimpin tersebut akan kita bahas di video ini. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarah bersama rekan-rekan saya Nathan, Kayla, Stephanie, Kaisa, Gadis, dan Ivory. Utsman bin Affan adalah anak dari Affan bin Al-As. Ibunya bernama Arwa binti Quraish bin Robi'ah. Ia dinikahkan oleh salah satu putri dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah. Dan kemudian setelah Ruqayyah meninggal, ia dinikahkan kembali oleh salah satu putri dari Rasulullah yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Utsman bin Affan dipilih dari salah satu 6 calon yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum ia wafat. Hal ini dilakukan Umar bin Khattab atas desakan warga masyarakat, muslimin khususnya, agar tidak terjadi kekacauan setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Setelah melakukan musyawarah oleh berbagai warga muslimin, akhirnya terpilih 2 sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Namun setelah berbagai pertimbangan, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai pengganti dari Umar karena dianggap lebih tua dan memiliki kepribadian yang lemah lembut. Sumber hukum pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan adalah Al-Quran, Sunnah, dan beberapa ijtihad dari Khalifah sebelumnya. Golongan Umayyah sebagai golongan asal dari Khalifah Utsman memanfaatkannya untuk memperoleh jabatan penting. Ini menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap sebagai nepotisme. Namun, Khalifah Utsman membantah dengan mengatakan bahwa pengangkatan kerabatnya menjadi pejabat juga melalui proses meritokrasi. Namun, mengesampingkan hal tersebut, masa pemerintahan Khalifah Utsman menjadi awal lahirnya armada angkatan laut di sejarah dunia Islam. Perkembangan ini menyebabkan perluasan wilayah teritori Islam hingga ke Konstantinopel, Maroko, dan juga India. Perluasan wilayah menyebabkan adanya beragam dialek dan juga bahasa yang berkembang, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang tersebar melalui hafalan memiliki perbedaan makna. Utsman bin Affan memiliki peran yang sangat penting dalam hukum Islam, terutama melalui kodifikasi Al-Quran. Karena pada masa kepemimpinannya terdapat banyak perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah, sehingga beliau menyusun suatu standar yang disebut Mushaf Utsmani. Kontribusi ini menjadi salah satu fondasi utama hukum Islam, karena Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi hukum Islam. Nah, melalui hal ini, praktik dan penetapan hukum Islam menjadi seragam di seluruh dunia. Utsman bin Affan juga berperan dalam memperluas wilayah Islam, memperkuat sistem pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga kontribusinya tidak hanya religius, tapi juga mencakup aspek hukum dan sosial. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sekitar pada tahun 664 hingga 656 Masehi, jurisprudensi hukum Islam yang sangat bersifat sederhana, dengan dasar utamanya adalah Al-Quran, Sunnah, serta dilengkapi musyawarah sahabat jika dalilnya kurang jelas. Utsman sendiri melanjutkan sistem jurisprudensi dari Khalifah Umar dengan mengangkat kodi di kota-kota besar seperti Madinah, Basrah, Kufah, dan Mesir. Kodi sendiri itu menangani sengketa perdata, sementara untuk kasus pidananya ataupun disebut dengan hudud ditangani langsung oleh khalifah atau gubernur. Inovasi penting yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yaitu pembangunan gedung pengadilan yang terpisah dari masjid, serta kasus besar yang dihadapi Utsman yaitu tuduhan nepotisme karena pengangkatan gubernur dari masa Bani Umayyah. Nah, apa sih dampak pemerintahan Utsman bin Affan dalam hukum Islam saat ini? Nah, salah satu kontribusi terbesarnya adalah standarisasi Al-Quran. Dengan adanya satu standar, umat Islam memiliki sumber hukum yang sama dan terjaga keasliannya hingga sekarang. Selain itu, Utsman juga memperkuat sistem pemerintahan Islam. Dia melanjutkan sistem musyawarah, pengelolaan keuangan negara, serta distribusi zakat. Dari sini, berkembang konsep ekonomi syariah dan hukum tata negara Islam yang masih digunakan hingga saat ini. Konflik yang terjadi di akhir masa pemerintahannya juga membawa dampak besar. Dari situ, lahir pembahasan tentang kepemimpinan, keadilan, dan hubungan antara rakyat dan penguasa dalam Islam. Ini yang menjadi dasar fikih siyasah. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari dan kita praktikkan di hukum Islam saat ini nggak akan pernah bisa jauh dari masa pemerintahan Utsman bin Affan. Lalu, apa sih pengaruh hukum Islam pada masa Utsman terhadap hukum Islam di Indonesia? Hukum Islam pada masa Utsman bin Affan secara langsung membentuk hukum Islam di Indonesia melalui Mushaf Utsmani yang distandarisasi yang menjadi dasar Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dan kompilasi hukum Islam untuk mengatur perkawinan, waris, wakaf, serta putusan seragam di pengadilan agama seluruh negeri. Di Indonesia, sistem keindependen ala Utsman tercermin dalam pengadilan agama yang menangani sengketa perdata muslim secara adil, istihad kontekstual misalnya Al-Maidah 5 ayat 38, dan musyawarah memperkaya fikih siyasah serta ekonomi syariah nasional dalam menjaga konsistensi syariah bagi 230 juta umat muslim Indonesia. Kesimpulannya, masa kepemimpinan Utsman bin Affan sangatlah penting dalam perkembangan dan pelestarian hukum Islam. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.